Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Happy banget saya bertemu lagi dengan Smart People semua, apalagi besok sudah mulai libur ya sampai Senin. Nampaknya Smart People masih terus semangat ya untuk hari ini. Nah, Smart People, perkenalkan nama saya Ilham sebagai Technical Analyst dari RHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga pilihan saham hari ini. Biar saya tahu nih, semangatnya nyata atau tidak sih. Nah, Smart People bisa tolong ketik gas di kolom chat biar kita semua makin semangat ya Smart People. Semangat seperti kemarin ya, NCKL dan juga Toba dan juga MBMA nih profitnya Smart People. Nah, kurang lebih kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pergerakan market komoditas, transaksi asing, dan juga pertumbuhan sektor. Jadi kemarin emas ya, Smart People tumbuh atau naik sebesar 0,57% ke 3.372 per troy ounce. Adapun emas per gramnya juga tumbuh sekitar 0,64 ya, bukan 64% ya Smart People. Ini ke 1.767.409 per gramnya. Kemudian ada perak yang naik bertumbuh sebesar 0,04% tipis ya ke 34.650. Ada brand yang terkoreksi sebesar 1,15% ke 64,5 per barel. Ada gandum yang terkoreksi juga sebesar 0,18% ke 548 dan ada nikel yang terkoreksi sebesar 0,65%. Nah, kalau bagi smart people yang baru masuk nih, emas nih bukan naik 64% tapi 0,64% ya per gramnya smart people. Nah, berdasarkan aplikasi RHB Transfer ID, kemarin ada 411 saham yang ditutup menguat ya. Mungkin salah satu sahamnya adalah saham dari di bawah portofolio dari Smart People semua. Ada kemarin 413 saham juga yang melemah dan ada sekitar 243 saham yang ditutup stagnan. Adapun net buy dan juga net sell ya dari transaksi asing, antam Smart People yang sepekan terakhir masih mengalami net buy sebesar 236,9 miliar kemarin ya. Kemudian ada saham Goto sebesar 98 miliar dan ada saham INDF sebesar 33,2 miliar. Di sisi lainnya ada net sell dari BBRI sebesar 414,7 miliar, ada saham BBCA sebesar 231,4 miliar dan ada saham BMRI sebesar 112 miliar. Kalau kita lihat pertumbuhan dari indeks sektoral, ada basic materials yang kemarin tumbuh cukup tinggi. Hampir 5% ya, 4,6%. Kemudian ada transportasi serta logistik yang tumbuh sebesar 1,53%. Dan ada sektor healthcare yang kemarin juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,49%. Next ya, kita akan melihat bagaimana kondisi market global dari Dow Jones Index terlebih dahulu yang biasanya indeks ini menjadi acuan ya. Kalau misalnya indeks Dow Jones terkoreksi, ada potensi juga IHSG terkoreksi ataupun sebaliknya, tapi tidak selalu terjadi beriringan 100% ya Smart People. Kalau kita lihat kemarin penutupan indeks Dow Jones ya, terkoreksi sebesar 0,22%, memang nampaknya dari beberapa hari yang lalu saya juga menilai untuk indeks ini masih bergerak dalam rentang sideways ya smart people atau cenderung flat di antara 41.742 hingga 42.828. Nah, nextnya kita akan membahas untuk IHSG. Namun sebelum itu kita intip-intip terlebih dahulu nih perkembangan rupiah. Rupiah untuk kemarin ya mengalami pelemahan sebesar 0,05% tipis nampaknya smart people. Hopefully rupiah tidak melemah ya di atas 16.313 karena kalau itu pun terjadi ada potensial rupiah mengalami pelemahan hingga 16.492. Namun yang terjadi bila rupiah mengalami penguatan ini bisa berpotensi menguat hingga 16.164. Nextnya kita masuk ke IHSG atau composite ya smart people. Nah kemarin untuk IHSG sendiri ditutup positif ya 0,34%. 0,34%-nya agak gitu kalau misalnya IHSG jadi manusia nih saya pengen ke atas tapi agak susah ya.
Nah, ini masih dalam rentang pergerakan di 6.970 hingga 7.234. Nah, kalau bertanya ini gambar tools apa ini Pak Ilham? Ini adalah salah satu tools atau alat bantu yang bernama Fibonacci nih Bapak Ibu. Nah, kalau smart people melihat ini Fibonacci-nya atau pergerakan ISG sudah masuk ke area Fibonacci ya. Ini kemarin di 50%-nya hampir mendekati golden ratio di 61,8%. Ini ada kenaikan kembali ya. Hopefully dengan mantulnya IHSG kemarin ini bisa ada potensi menguat kembali ke 7.234. Dengan catatan IHSG beberapa pekan ke depan ya mampu mengungguli di 7234. Kalau tidak, kalau terjadi lagi koreksi dan tutup di bawah 6.995 ada namanya ada nama pattern yaitu double tops. Itu mengindikasikan bahwa market nampaknya cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Hopefully kita doa bahwa IHSG terus mengalami pertumbuhan. Baik, sebelum kita akan membahas tiga topik hari ini, kita akan mengulas dulu pilihan-pilihan saham kemarin yang dianalisis oleh Mas Falah. Ada saham Indosat, PANI, dan DSNG. Untuk entry buy-nya, kemarin Mas Falah di area 2020, yang mana ini area ya, dengan catatan area bukan level exact-nya. Jadi kalau misalnya saya ataupun Mas Falah bilang area, berarti smart people bisa membeli di atas atau di bawah dari acuan tersebut. Ini bagi smart people yang sudah membeli saham ISAT tampaknya lagi floating profit dan untuk target profit pertamanya di area 2180. Namun bagi yang belum ya yang belum membeli saham ISAT ini selama masih di atas 2020 smart people bisa mempertimbangkan membeli saham ISAT. Kalau misalnya kita pekan lalu, smart people ada juga yang mengikuti Morning Topics. Ini ada bocoran bahwa saham ISAT secara midterm ini ada potensi ya. Ini adalah pattern cup and handle. Kalau misalnya bertahan dan bergerak positif ya, kurang lebih at least ini target profitnya coba kita reminder kembali ya bagi smart people ini paling bawah ini connect lainnya kita copy kurang lebih di area 2780. Nextnya kita ke saham Pani. Untuk saham Pani sendiri ini area entry-nya di 10.600 ya smart people yang membeli di area tersebut ya sedang floating profit dengan target atau TP pertamanya di 11.400. Nextnya untuk saham DSNG, sebentar saya lebih clear lagi. Untuk entry buy-nya sepertinya smart people yang mengambil di 800 ya sudah floating profit ya satu tick ya. Ini target profit pertamanya di area 850. Nah, kita akan membahas topik hari ini ada saham Cepin, ADMR, dan film. Ketiganya ini dalam strategi buy on support. Yang mana kemarin saham Cepin juga mengalami kenaikan ya sebesar 3,13%. Ini bisa area entry-nya di half candle atau setengah candle-nya di 4.840 dengan target profit pertama terdekatnya di area 5.050. Level stop loss-nya jangan lupa ya smart people di area 4.630 ya dan TP keduanya kurang lebih di area 5.300 dengan potensi upside sekitar 9,3% ya smart people untuk saham Cepin. Nextnya ADMR. Untuk ADMR sendiri kalau kita lihat ya, ini nampaknya secara teknikal tadinya turun nih. Ini sebagai bocoran aja ya. Ini trennya turun, terus kemudian patah atau breakout ya di tanggal 16 Mei ke atas. Habis breakout ini sedang koreksi dan kemarin juga naik cukup signifikan ya 4,43%. Untuk area buy-nya ini buy on support ini di area 1045 dengan target profit pertama di 1105. Potensi upside-nya sekitar 5,7% dan potensi upside kedua sekitar 1.200 ya atau potensi upside-nya 14,83%. Nah, sebagai bocoran, sedikit-sedikit info dari ADMR, nampaknya ADMR ingin membagikan dividen, kalau saya baca itu sekitar 48 ya rupiah per sahamnya, dan itu sekitar 27% dari laba tahun buku 2024-nya, dan sisa dari 27% itu si ADMR ini gunakan atau ditahan dulu ya labanya di retained earnings itu akan digunakan untuk pengembangan usahanya dalam jangka panjang.
Ya sekitar 27% dijadikan dividen tunai, sisanya untuk pengembangan lagi. Itu secara news atau secara fundamental. Tapi kalau misalnya kita tipis-tipis secara teknikal, ini juga cukup mendukung ya untuk saham ADMR. Untuk entry buy-nya masih di 1045. Atau bagi smart people, oh saya kayaknya pengen deh beli langsung ADMR di level close-nya di 1060. Ya bisa juga smart people. Karena level-level yang saya ataupun Mas Fala utarakan adalah menjadi acuan ya smart people. Karena keputusan terakhir buy and sell itu di tangan smart people masing-masing. Nextnya untuk saham film, kalau kita lihat saham film ini kita menggunakan Fibonacci ya. Ini di area 76,8% ya, ada potensi mantul ke atas atau rebound. Dengan target profit pertamanya di 2550, potensi upside sekitar 5,8% dan potensi upside kedua sekitar 12,86% di 2720. Ini kalau misalnya Smart People mengikuti kelas saya waktu berkolaborasi dengan Cerita Effendi mengenai Fibonacci, ini di 76,8%. Dan Smart People kalau misalnya mau belajar lagi mengenai Fibonacci, Insya Allah akan dibuka pada tanggal 14 Juni ya, ada offline dan juga ada hybrid. Nanti untuk info selengkapnya akan di-share ya, nanti smart people yang ingin mengikuti dan belajar bagaimana caranya menggunakan Fibonacci secara efisien untuk melihat level entry ataupun level exit atau target profitnya sampai mana bisa menghubungkan sales masing-masing ya dari RHB Sekuritas. Nextnya kita masuk ke Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Ini dari Pak Endik Santoso, pagi minta tolong Bumi dan ADRO. Baik, kita akan bahas saham Bumi terlebih dahulu. Nampaknya saham-saham komoditas kemarin lagi kenceng-kencengnya Super People. Nah, ini sudah ada trading plan-nya untuk saham bumi bertahan sebelumnya di area 117 ya level supportnya. Untuk target profit pertamanya Pak Endik itu di 128, target profit keduanya di sekitar 143 ya hingga 144 ini target profit keduanya cukup tinggi. Kalau misalnya lebih konservatif lagi, ini target profit keduanya bisa di area 134 ya antara 134 atau 143 untuk target profit kedua dan juga ketiga. Nextnya kita ke ADRO. ADRO ini masih dalam trading plan. Ini ada gambar Fibonacci lagi. Ini kemarin pada tanggal 26 Mei hari Senin Fibonacci Golden Ratio ini ADRO langsung mantul ya tung ya bunyinya tung dari 61,8%-nya ke target profit kedua di 2350 dan saat ini bisa diperhatikan kembali di area level Golden Cross di 2060 hingga 2070 untuk saham ADRO dengan level stop loss-nya di 1940 ya, smart people. Untuk saham ADRO. Next-nya ke AMMN ya dari Pak Gusti. AMMN kemarin juga sudah naik ya. Nah, AMMN kemarin juga sudah target profit pertama TP. Nah, bagi yang belum bagaimana kita clear terlebih dahulu ya. Karena AMMN ini cukup kuat ya level supportnya di 6825. Bagi smart people yang belum memiliki saham AMMN, level 7175 merupakan area entry yang cukup optimal bagi AMMN bila terjadi koreksi ya atau di area supportnya. Nah, target profit pertamanya saham AMMN di area 7575 dengan level stop loss kurang lebih di area 6775. Target profit keduanya di mana Pak Ilham? Target profit keduanya di 8.100. Tapi bagi smart people yang masih memiliki saham AMMN ya atau Aman Mineral ini bisa di hold terlebih dahulu. Nextnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Baby dan BMRI ya Mas. Makasih dari Pak Kris Dedi. Baik Pak Kris, kita lihat ke baby-nya dulu. Nah, Baby, untuk trading plan yang waktu itu ya Smart People sempat nanya itu sudah terkena stop loss ya. Namun kali ini saham Baby sebenarnya masih bertengger atau bertahan di area supportnya di 360. Untuk trading plan-nya sebenarnya masih sama ya untuk saham Baby sendiri. Di area-area kurang lebih di target profit pertamanya. Kalau misalnya kita menggunakan trading plan yang baru, kita hapus dulu yang trading plan lama
Target profitnya di area 390, target profit pertamanya. Untuk level stop lossnya di area, sebentar saya coba zoom in terlebih dahulu, di 334 ya, target profit keduanya kurang lebih di area 424. Nah, sebagai reminder bahwa saham BBI ini pergerakannya memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Jadi diperhatikan dari trading plan dan disesuaikan dengan risiko profil risiko masing-masing untuk BBI. Nextnya kita ke BMRI, Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri kemarin ditutup 0,50%. Ini sebenarnya masih bertengger di area supportnya di 4960. Jadi sebagai bocoran, bila saham BMRI tetap bertahan di 4960 dan ada potensi kenaikan, ini bisa ya dipertimbangkan untuk masuk ke saham BMRI dengan potensi profit. Target profit pertamanya di area 5250 dan target profit keduanya, sebentar, ini level stop lossnya di 4650. Target profit keduanya di level 5575 di 12,63% ya potensi upside-nya. Nextnya itu Pak Ilham mohon bisa bahas Dewa dan BRIS. Baik, Dewa. Dewa juga kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kalau kita lihat secara teknikal atau diagonal resistennya, ini saham Dewa sudah breakout nih, Smart People. Nah, nextnya bagaimana? Bagi Smart People yang masih ya, yang masih memiliki saham Dewa bisa di hold lebih dahulu, target profitnya seperti apa atau sampai mana potensinya kita menggunakan Fibonacci eksternal ya dengan satu tools ya Fibonacci juga. Potensi upside-nya sekitar 202 ya untuk levelnya saham Dewa. Jadi bagi smart people yang memiliki saham Dewa, ini bisa di hold terlebih dahulu. Namun bagi yang belum, ini saya coba dilihat dulu ya biar clear. Ini area entry-nya di area support sebelumnya di 174. Untuk target profit pertamanya di area 185, ini level top loss-nya di area 162 dan target profit keduanya di area 204. Ya, potensi upside-nya sekitar 17% untuk saham Dewa ya, Smart People. Next-nya kita ke saham BRIS. Saham BRIS sendiri, kalau misalnya kita lihat, ini nampaknya juga masih bertahan di area supportnya. Area supportnya kita bulatin aja di 2500. Bila saham BRIS hari ini ada indikasi kenaikan, Smart People bisa memanfaatkan ya untuk saham BRIS untuk ditradingkan dalam jangka pendek ya. Jangka pendek Smart People di area 2670 ya untuk potensi upside sekitar 6,8%. Dan target profit keduanya di area 2850 ya potensi upside-nya 14% bulat nih saham BRIS ya Smart People. Kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu BBYB dan Elsa. Ini kenapa saya senyum-senyum sedikit BBYB. Jadi kemarin juga saya melihat saham BBYB ini nampaknya ada di area golden ratio. Tapi mana Pak Ilham kok nggak ada nih Fibonacci-nya? Ini kita coba ya. Fibonacci dari BBYB ini di area golden ratio-nya di area 228. Selama saham BBYB ini bertahan di atas 218, ini bisa dipertimbangkan ya smart people untuk ditradingkan dalam jangka pendek. Ini trading plan-nya sudah ada bocorannya ya, target plan-nya. Target profit keduanya di 270 dengan potensi upside sekitar 18%. Target profit pertamanya ini di area 240. Ini saham BBYB yang termasuk salah satu saham di level golden ratio. Kemudian kita ke saham Elsa. Saham Elsa ini, nah ini kemarin habis ex-date ya, mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat saham Elsa nih, Smart People, sebentar ya, ini banyak sekali gambar-gambar Fibonacci-nya. Ini berada di area 50%-nya. Selama berada di atas 450, saham Elsa masih ada potensi upside ya. Kemarin kurang lebih 8% ya turunnya. Sebentar saya hapus dulu biar clear.
untuk saham Elsa. Target profit ya, pertamanya kurang lebih di area 478 dan level stop lossnya di 430. Untuk target profit keduanya di 515 ya, smart people. Untuk saham Elsa. Nextnya, wah pada asik nih partisipasinya. Gas, 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 gas. Mantap. Pagi Pak, tolong bahas PTRO Tins MDKA. PTRO kemarin sempat koreksi dan nampaknya saham PTRO sendiri Smart People ini masih ada potensi koreksi terbatas di area 2840. Ini bisa diperhatikan untuk saham PTRO sendiri. Target profit pertamanya di area 3000 bulat ya, dengan level stop loss-nya di 2680. Target profit keduanya di area 3190 hingga 3200 untuk saham PTRO. Kenapa sih di 2840 2840 ini di area support ya smart people kalau kita tarik ya atau kita menggunakan area blok area ini di area tersebut nih saham PTRO. Nextnya kita ke TINS. TINS juga kemarin saya intip-intip ada mengalami kenaikan ini untuk patternnya pattern channel sudah breakout ya ini sudah lama ya. Nextnya untuk potensial entry-nya di 1180 ya smart people untuk saham TINS. Target profit pertamanya di 1250 dan target profit keduanya kurang lebih level stop loss-nya dulu di area 1110. Target profit keduanya di area 1360. Nah, smart people, kalau misalnya kita melihat saham TIN sendiri, untuk trennya, ini saya kasih bocoran, ini masih cenderung sideways. Jadi, smart people jangan kaget ketika saham TIN kok bergeraknya di sini-sini aja. Saham TINS akan bergerak lebih cepat lagi atau lebih tinggi lagi ketika sudah breakout di 1250 yang menandakan saham TINS mengalami uptrend ya atau continue uptrend lagi ya dari sebelumnya sideways ya untuk saham TINS. Jadi kalau misalnya entry by 1180 sebenarnya trading jangka pendek aja kayak tektokan aja sih smart people saran saya dari saham TINS. Nextnya di MDKA. Kita ke MDKA. MDKA juga sudah target profit satu bagi smart people yang belum memiliki saham MDKA. Ini bisa diperhatikan di area 2170 ya. Target profit pertamanya di area 2310. Level stop loss ya di area 2030. Untuk target profit keduanya kurang lebih di 2510. Tapi bagi smart people yang sudah memiliki saham MDKA bisa di hold terlebih dahulu. Kenapa Pak Ilham bisa di hold terlebih dahulu? Yang pertama, secara uptrend ya, kita bisa melihat kalau trennya masih ada potensi upside ke atas. Apalagi beberapa analis percaya ketika pergerakan MDKA, bukan pergerakan MDKA ya, pergerakan saham bergerak uptrend dan juga kurang lebih 45 derajat itu uptrendnya akan bertahan cukup lama ya untuk emiten-emiten terkait. Nah, untuk saham MDKA sendiri, Smart People, kemudian ini masih di atas moving average 10, 20, dan 60-nya. Apalagi pada tanggal 7 Mei yang lalu, MA20 sudah breakout dari atau golden cross dari MA60-nya. Ini mengindikasikan bahwa sebuah saham memiliki potensi upside yang cukup baik untuk saham MDK. Saya coba riset terlebih dahulu ya karena nampaknya ada yang kecoret nih smart people. Nextnya kita akan bahas lagi selain MDKA, kita ke brand. Oke, kita akan bahas saham brand. Untuk saham brand ini coba perlu diperhatikan di area 5.900 ya karena memang saham brand ini semenjak 28 Mei pergerakannya cenderung menurun dan kemarin juga ditutup agak tebal ya 0,81% terkoreksi. Maksudnya agak tebal apa sih? Jadi saham brand ini candlenya nih smart people saya coba zoom lagi ya. Ini tuh tidak ada buntut atau wicknya.
Kenapa sih kalau misalnya nih, saya sedikit story ya di candle sebelah brand ya. Ini menandakan bahwa ketika saham brand mengalami koreksi, masih ada buyers atau trader atau investor yang masuk ke saham brand. Jadi power buyer-nya juga kuat. Jadi candle dari brand ini masih ada kekuatan untuk mencoba kembali ke atas. Namun di hari kemarin ya, saham brand ini ditutup ya dengan candlestick seperti ini. Tidak ada power buyer sedikit pun. Nah, tekanan jual masih ada dan saya menilai saham brand masih ada potensi koreksi kurang lebih level konservatifnya ya di area 5.900 untuk saham brand. Bisa diperhatikan di area tersebut. Nah, Smart People kurang lebih beberapa waktu lagi market akan buka, tidak terasa ya. Sebagai kesimpulan, ISG hari ini masih cenderung sideways dan stock picks hari ini ada saham Spin, ADMR dan juga film. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan Smart People bisa memanfaatkan fitur Aro di aplikasi RHB Trade Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Selain itu kami juga ingin mengingatkan Morning Stock Picks atau disingkat MSP diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.